Perkenalkan, nama saya Gracelyn. Dan nama saya Brandon. Kami dari SMA Santo Aloysius 1 Bandung. Jadi, akan ada 3 heron yang diameter sedotan pancurannya berbeda. Sehingga, tujuan dari percobaan yang akan dilakukan ini adalah membuktikan manakah diameter sedotan yang dapat memancurkan air heron dengan kecepatan tertinggi. Cara kerja heron adalah air diisi dari paling atas. Nanti akan ada sedotan yang menghubungkan dengan botol paling bawah, sehingga botol bagian bawah terisi, seperti ini. Lalu botol dibalikan seperti ini, sehingga dia terisi ke tengah. Seperti ini. Lalu, pada saat kita mengisi kembali, ruang udara yang terdapat pada botol paling bawah akan tertekan ke botol tengah, sehingga akan terjadi pancuran seperti itu. Airnya akan turun karena tergantikan dengan udara. Jadi untuk bahannya, masing-masing heron menggunakan 2 botol berukuran 1 liter seperti ini. Dan kontainer plastik yang ini untuk sebagai wadah pancurannya. Lalu menggunakan sedotan yang seperti ini. Yang ini adalah ukuran dari 0,8 cm, lalu ada juga yang 1,2 cm dan 0,5 cm. Nah, nanti heronnya akan disusun seperti ini. Jadi ini botol 1, lalu ini botol 2. Ini disambungkan. Di sini di bagian tutup botolnya nanti akan dilubangkan sebagai tempat menyambungkan sedotannya. Lalu bagian atas ini juga dibolongkan bersama dengan kontainernya sebagai tempat untuk lewatnya si selang juga. Akan dilakukan dengan menandai heronnya per senti seperti ini. Di sini ada. Lalu di si bagian bawah botol juga ada. Nah, setelah mendapatkan data waktu dari video seperti ini, maka akan dibuat data waktu yang dimulai dari detik 0. Seperti ini, lalu didata persentinya juga, maka akan mendapatkan grafik tinggi terhadap waktu. Seperti ini. Dengan menggunakan data ini. Lalu berikutnya, setelah dengan menggunakan T yang mulai dari 0 ini, maka akan dapatkan delta T. Delta T adalah waktu dari waktu 2 dikurang waktu 1, seterusnya. Lalu dengan menggunakan rumus debit air, yaitu volume per delta T, volumenya menggunakan volume air per sentinya. Nah, dari sini akan dapatkan kecepatan, yaitu kecepatannya adalah debit dibagi luas penampang. Luas penampangnya adalah luas penampang sedotan yang berdiameter 1,2 cm. Lalu dengan mendata delta H yang di sini adalah tinggi permukaan air pada botol tengah dari bidang datar dikurangi tinggi permukaan air pada botol tengah dari permukaan datar. Nah, karena di sini saya selalu memastikan sebelum memulai pancuran botol bagian bawah selalu kosong, maka semua percobaan saya delta H-nya menggunakan delta H yang ini. Jika di botol tengah turun 1 cm, maka di botol bawah naik 1 cm. Nah, akan dapatkan grafik kecepatan terhadap tinggi seperti ini dengan menggunakan data yang ini, kecepatan ini, dan delta H. Lalu, berikutnya akan dicari juga kecepatan terhadap tinggi
dalam keadaan ideal. Keadaan ideal di sini maksud jika tidak ada hambatan dan sama sekali tidak ada faktor yang mempengaruhi pancurannya. Nah, di sini saya menggunakan rumus V sama dengan akar 2GH, dengan G adalah percepatan gravitasinya cm per second kuadrat, jadi 980, dan H-nya ada delta H yang dapat sama dengan seperti tadi, yang di sini seperti ini. Maka akan dapatkan grafik dan hasilnya seperti ini. Untuk masing-masing heron, saya melakukan 3 kali percobaan, sehingga semua datanya didata seperti ini. Untuk heron 1, untuk heron 2 juga, lalu heron 3 sama. Nah, lalu grafik kecepatan terhadap tingginya dijadikan 1 untuk dibandingkan. Begitu juga dengan grafik tinggi terhadap waktunya. Ini juga dibuktikan. Maka akan didapatkan tabel seperti ini. Heron 1, heron 2, heron 3. Dari hasil perhitungan seluruh percobaan dan heron, grafik tertinggi terhadap waktu untuk ketiga heron adalah seperti ini. Grafik ini menunjukkan kecepatan turunnya permukaan air pada botol tengah. Lalu, berikutnya grafik kecepatan aliran air terhadap tinggi. Akan dibuat tabel perbandingan seperti ini. V1 adalah kecepatan turunnya permukaan air pada botol tengah. V2 adalah kecepatan aliran air saat akan mancur yang didapat dengan membagi debit air dengan luas penampang sedotan dan dengan memasukkan H 39 cm pada persamaan yang telah didapat dari grafik. Menurut grafik kecepatan ideal yang telah didapat tadi, pada saat H sama dengan 39 cm, kecepatan idealnya adalah 278,051 cm per second. Jika dibandingkan dengan V2 didapat pada tabel, cukup jauh hasilnya. Hasil ini terjadi karena perbedaan luas penampang sedotannya. Lalu, jika dilihat, V1 dan V2 memiliki perbedaan kecepatan sangat jauh. V1 memiliki nilai yang jauh lebih kecil karena perbedaan ukuran wadah dan selang yang digunakan sangat jauh. Setelah mendapatkan hasil seperti itu, maka didapatkan heron 3 yang menggunakan sedotan berdiameter 0,65 cm memiliki kecepatan terbesar yaitu 72,114 cm per second pada saat ketinggiannya 39 cm. Dapat disimpulkan bahwa semakin kecil diameter sedotan yang digunakan, maka semakin besar kecepatan aliran airnya. Heron 2 memiliki kecepatan yang paling lambat meskipun menggunakan sedotan yang diameternya 0,8 cm. Hal ini mungkin saja terjadi karena terdapat hambatan atau gesekan saat terjadi pancuran, sehingga diperlukan untuk melakukan percobaan lebih lanjut. Percobaan ini terlihat menarik, bukan? Banyak variasi yang bisa dicoba loh. Ya, mungkin bisa dengan mengubah tinggi masing-masing botolnya, bisa juga dengan mengubah volume botolnya, ataupun mencari tekanan dan masih banyak lagi. Dicoba yuk, yakin teh nggak akan nyesel. Ya, mungkin sekian saja dari percobaan kali ini. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Bye-bye. Dadah.